I'm Mr. Wurka. Yo sahabat, spoiler kali ini berjudul The Island of Xiliang. Pulau Xiliang merupakan sebuah tempat yang diciptakan oleh dewa pengatur dunia sebagai pengasingan yang diperuntukkan kepada para dewa dan immortal yang melakukan kesalahan. Mereka semua yang terasingkan tidak dapat meloloskan diri dengan mudah karena terdapat penghalang air laut yang mengelilingi pulau. Terkena air laut akan menyebabkan mereka musnah dalam sekejap mata. Selain itu, makhluk immortal yang diasingkan di sana akan mendapatkan kehidupan seperti manusia. Walaupun masih sedikit memiliki kekuatan magis, namun mereka akan hidup dalam penderitaan yang panjang sampai akhirnya mati setelah uzur. Konon katanya setiap 500 tahun sekali terdapat sebuah kesempatan yang disebut sebagai penebusan surga, di mana para dewa dan seluruh keturunannya memiliki kesempatan untuk bisa meninggalkan Pulau Xiliang dan kembali ke alam surga dengan syarat mereka harus berbuat banyak kebaikan. Namun di antara mereka terdapat orang-orang yang tidak tahan menunggu dan lebih memilih untuk mengambil resiko keluar dari Pulau Xiliang dengan cara mendobrak penghalang. Pada suatu ketika terdapat sebuah keluarga kecil, yakni keluarga Shang yang terdiri dari ibu, ayah, dan 2 anak. Mereka kala itu sedang melakukan ritual untuk membuka penghalang dengan tujuan kembali ke alam surga. Selama jalannya prosesi, hanya ke-4 orang tersebut saja yang bisa bergerak sesuai kehendak mereka, sementara yang lainnya terdiam dan membatu. Di tengah-tengah itu semua terjadi sebuah ledakan yang membumbung tinggi menembus awan dan menciptakan retakan-retakan di langit hingga akhirnya menembusnya. Di saat yang sama air laut mulai pasang terus naik ke atas pulau, dan jika semuanya terus berlanjut maka Pulau Xiliang akan tenggelam sepenuhnya. Karena para keturunan dewa kini sedang dalam keadaan membatu, banyak dari mereka yang tinggal di dataran rendah harus lenyap setelah terkena air laut yang terus naik. Setelah melihat cara yang dilakukan oleh suaminya hanya untuk bisa naik ke alam surga, sang istri pun tidak bisa menanggung apa yang kini terjadi di depan matanya. Cara yang mereka lakukan nyatanya membutuhkan banyak sekali pengorbanan, dan beliau memilih untuk menjatuhkan dirinya dari tebing menuju laut. Mencoba untuk memberikan pertolongan, sang suami pun ikut terjun berikut dengan putranya. Dan ya, pada akhirnya ketiganya pun terjatuh ke dalam sana, meninggalkan seorang anak wanita yang masih hidup. Setelah ritual tabu yang dilakukan berhenti di tengah prosesnya, penghalang pun kembali tertutup dan para dewa yang sebelumnya membatu kembali mendapatkan kesadarannya. Sementara keluarga Shang dicap oleh mereka sebagai pembawa malapetaka. 10 tahun pun terlewati begitu saja. Masih berlokasi di Pulau Xiliang, lebih tepatnya di Pavilion Changdian, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria bernama Jing Xuan yang mendapati fakta bahwasannya penebusan surga yang terjadi 500 tahun sekali hanyalah omong kosong yang tidak pernah benar-benar terjadi. Dan ternyata dia merupakan putra dari keluarga Shang yang 10 tahun lalu mencoba untuk mendobrak penghalang. Tak ada yang mengetahui jika dia masih hidup karena Jing Xuan menggunakan identitas seorang pak tua bernama Gu Heng, seorang pak tua yang amat sangat dihormati di pulau tersebut. Tujuan hidup Jing Xuan sendiri adalah untuk mengungkapkan kebenaran dari tragedi 10 tahun yang lalu, sebab ia merasa yakin jika sang ayah tidak sepenuhnya salah dan terdapat faktor lain yang menyebabkan insiden tersebut sampai merenggut banyak korban jiwa. Tak lama setelah melakukan penyelidikan di dalam pavilion, ia menemukan sebuah catatan kuno tentang teknik misteri surgawi yang dikunci dengan menggunakan semacam segel khusus. Karena yakin jika catatan tersebut masih ada hubungannya dengan sang ayah, ia pun membukanya, memicu segel dan memunculkan kelompok boneka kayu pembunuh yang setelah menjadi target sasaran, mau tak mau Jing Xuan pun harus menunjukkan sedikit kebolehannya dalam ilmu berbaku hantam. Pertarungan yang terjadi di tempat terbatas itu menyebabkan kegaduhan. Ledakan yang tercipta memicu alarm peringatan yang ditunjukkan dengan sinar tipis ke atas awan, membuat semua orang yang melihatnya sadar jika kini sedang terjadi sesuatu di area Pavilion Changdian. Sama halnya dengan seorang wanita muda bernama Tuli yang juga melihat kegaduhan dan langsung bergerak menuju ke arah pavilion dengan menggunakan perahu modifikasinya. Nyatanya tidak ada satu orang pun yang berani mengarungi lautan seperti wanita tersebut, karena di Pulau Xiliang dialah satu-satunya manusia fana yang hidup di antara para dewa dan immortal.
Tuli merupakan anak dari keluarga yang melakukan hal tabu 10 tahun yang lalu. Namun karena ia merupakan manusia fana, menunjukkan bahwa dia bukan merupakan anak kandung. Faktanya Tuli ini merupakan anak dari seorang kapten bajak laut yang dahulu pernah mengunjungi Pulau Xiliang. Setelah melakukan negosiasi dengan para dewa, Tuli kecil kemudian ditinggalkan di Pulau Xiliang dan tinggal bersama keluarga Sang. Sementara sang ayah kembali menuju dunia yang menjadi tempat tinggalnya. Namun dia berjanji pada suatu hari dia akan kembali dan membawa Tuli keluar dari pulau tersebut. Kembali ke Jingxuan, setelah terkena ledakan, ia mendapati jika dirinya kini sedang terkekang oleh beberapa rantai emas dalam keadaan terluka parah. Meskipun sangat sulit untuk bisa melepaskan diri, namun pada akhirnya ia pun berhasil lolos tanpa ketahuan oleh para penjaga pavilion tersebut. Para tetua dari keluarga besar yang menetapkan jika insiden sebelumnya sebagai aksi perampokan pun melakukan pertemuan yang diantaranya ialah keluarga Shu, keluarga Cheng, dan seorang nona bernama Feng Mian yang terlihat paling mencolok dan baru saja keluar dari pengasingannya. Dalam pertemuan yang dilakukan, mereka semua saling tuduh satu sama lain tanpa memiliki bukti yang jelas tentang siapakah orang yang sudah melakukan perampokan. Di sisi lain, di area luar ruangan, Tuli yang kala itu sedang menguping obrolan para tetua secara diam-diam bersama dengan bocil tuan muda dari keluarga Shu, malah diciduk oleh seorang nona kawaii bernama Ling Shi dari keluarga Su. Keduanya pun dibawa masuk ke ruangan, sementara si bocil aman. Tuli sendiri akan tinggal dan dimintai keterangan lebih lanjut. Cheng Zhou yang menganggap manusia fana seperti Tuli berani mendekati aula pertemuan merupakan tindakan yang lancang pun langsung mengikatnya dengan menggunakan cambuk api. Tuduhan-tuduhan pun dilemparkan kepada Tuli sebagai terdakwa yang melakukan aksi perampokan karena hanya ada segelintir orang saja yang bisa masuk ke dalam pavilion dengan bebas tanpa terkena penghalang. Dan diantaranya ialah keluarga Shang dan juga Tuli yang cuma manusia fana. Akan tetapi Cheng Ran yang kita panggil saja dengan Paman Cheng yang cukup bersimpati dengan Tuli sedikit melakukan pembelaan. Selain tidak ingin bersinggungan dengan Pak Tua Heng, orang terhormat yang sudah mengadopsi Tuli, si Paman juga merasa jika mereka sama sekali tidak memiliki bukti apabila Tuli adalah perampoknya. Dan itulah bagaimana cara Tuli bisa terbebas sebagai terdakwa. Keesokan harinya di kediaman Pak Tua Heng, ketika sedang bersih-bersih, Tuli merasa ada yang janggal ketika mendengar suara batuk pria muda dalam kamar Pak Tua. Ia juga semakin dibuat heran dengan si Pak Tua Heng yang tidak kunjung keluar dari kamarnya cukup lama. Dan ketika si Pak Tua keluar dari kamarnya, Tuli pun mencoba mencari tahu apakah ada orang lain selain Pak Tua di kamarnya. Dan tentu saja ia tidak bisa menemukan apapun karena suara tersebut berasal dari Jingxuan yang kini menyamar sebagai Pak Tua tersebut. Atas kekacauan yang terjadi di pavilion Changdian tadi malam, keluarga Shu memberikan pengumuman bahwa insiden tersebut merupakan bagian dari acara pembukaan sebuah festival yang setiap tahunnya diadakan di sana. Dan sebagai pengalihan, keluarga Shu juga mengadakan semacam sayembara bagi para warga dewa yang memiliki andil besar dalam festival dengan melakukan hal-hal yang baik. Pada masa pra-penebusan surga yang terjadi 500 tahun sekali, mereka akan mendapatkan harta karun. Pada awalnya Tuli tidak merasa tertarik sedikit pun, namun ketika ia melihat sebuah benda yang cukup ia kenal, ia pun langsung bertekad untuk bisa mendapatkannya. Sebuah benda yang di masa lalu merupakan kepunyaan keluarga Shang, yaitu kotak 1000 bentuk. Selanjutnya kita akan menuju area hutan dengan terlihatnya Jingxuan yang kali ini bertemu dengan Nona Feng Mian. Ternyata wanita tersebut adalah sosok yang sudah menyelamatkan Jingxuan 10 tahun yang lalu dan memberikan identitas Pak Tua Heng kepadanya. Karena sudah uzur, kemungkinan besar Pak Tua Heng yang asli sudah tiada. Feng Mian sendiri merupakan kasus yang cukup spesial. Alasan mengapa ia berada di Pulau Xiliang itu karena dia secara tidak sengaja masuk ke dalam sana ketika keluarga Shang membentuk formasi untuk menghancurkan penghalang di langit. Jadi berbeda dengan semua dewa yang ada di sana, Feng Mian sendiri tidak akan menua dengan cepat dan dia juga masih memiliki kemampuan untuk terbang di udara.
Jing Xuan sendiri datang untuk memberikan laporan jika sejak zaman kuno penebusan surga itu tidak pernah benar-benar terjadi, dan Feng Mian sendiri nampaknya sudah mengetahui hal tersebut. Namun ia masih merasa yakin bisa naik ke alam surga tahun depan, tepat pada hari hak penebusan surga, dan Jing Xuan hanya perlu melakukan semua yang diminta oleh wanita tersebut. Selain itu, Feng Mian juga sudah mengetahui jika Jing Xuan jugalah orang yang tadi malam sudah membobol pavilion. Itulah mengapa ia memberikan nasihat kepadanya untuk tidak kembali membuat masalah. Terlebih lagi jika masalah yang terjadi bisa menimbulkan ancaman bagi rencana Feng Mian. Alasannya melakukan penyelidikan terkait dengan insiden 10 tahun yang lalu tidak perlu dilanjutkan menurutnya, karena balas dendam atas 6 orang yang sudah mati itu sangatlah tidak masuk akal, ungkap Feng Mian. Xu Lingxi adalah karakter yang diperkenalkan sebagai sosok yang sangat cantik, kembang desa yang bisa dengan mudah membuat para dewa-dewa muda jatuh hati kepadanya. Itu sangat berbanding terbalik dengan Tuli, wanita biasa yang tidak terlalu memperhatikan style. Dan dia selalu mendapatkan tindakan rasisme dari banyak orang, mengingat dia adalah manusia satu-satunya di sana, dan bahkan ia juga sempat memiliki hubungan dengan keluarga Shang. Medali giok adalah benda berharga yang dijajarkan oleh keluarga Shu dan memiliki tingkatannya tersendiri. Seseorang yang memilikinya bisa mendapatkan kesempatan mengajukan keinginan kepada keluarga Shu pada taraf tertentu, dan itu bisa didapatkan dengan melakukan barter barang yang berharga. Tuan muda keluarga Cheng yang setiap tahunnya bisa mendapatkan medali giok tingkat tinggi kali ini membawa jamur api berukuran besar. Ketika jarum penentu yang dipasang di sana beresonansi dan memancarkan sinar kehijauan dengan barang tukar, maka secara otomatis tuan muda keluarga Cheng ini bisa membawa pulang medali giok yang ia inginkan. Di tengah-tengah penilaian, Tuli pun muncul. Ia membawa 3 ikan berukuran cukup besar, dan jarum penilaian seketika memancarkan sinar kehijauan, menunjukkan apabila Tuli layak untuk bisa membawa pulang giok medali tingkat tertinggi tersebut. Namun banyak dari para dewa di sana yang merasa tidak senang, merasa jika itu tidak adil, karena bagaimana mungkin bisa Tuli bisa membawa pulang giok medali tingkat tinggi hanya dengan 3 ikan saja. Jamur api tuan muda Cheng itu lebih cocok untuk bisa membawa pulang medali giok menurut mereka. Tak lama berselang, tuan muda bocil keluarga Shu pun melakukan intervensi. Ia lebih memilih ikan punya Tuli dibandingkan dengan jamur api yang sudah kerap kali digunakan sebagai barang tukar keluarga Cheng untuk mendapatkan medali giok. Sebelum situasi bertambah kacau, pada akhirnya si Patua pun memberikan jalan tengah. Agar Tuli dianggap layak mendapatkan medali giok tingkat tinggi tersebut, ia diharuskan untuk bisa membawa pulang ikan langka berukuran 2 kaki, yang dikatakan memiliki kulit sekeras besi dan tidak terpengaruh oleh hawa panas dan dingin. Itu biasanya digunakan sebagai material untuk membuat armor yang kuat, dan tentunya akan sangat disukai oleh para dewa. Jika Tuli tidak bisa membawa pulang ikan seperti itu, maka medali giok tingkat tinggi akan diberikan kepada tuan muda Cheng. Tuli yang menerima tantangan tersebut benar-benar bisa bertemu dengan ikan sepanjang 2 kaki yang dimaksudkan. Namun untuk bisa mendapatkannya tentu tidak akan mudah baginya. Meskipun dibuat cukup kesulitan, Tuli berhasil menghabisi ikan langka tersebut dengan memanfaatkan pilar kapal karam di dasar laut untuk memalut tombak milik Tuli yang tertanam pada tubuh si ikan. Tuli yang melihat kapal karam merasa tidak familiar dengan arsitekturnya, mengingatkan dirinya pada kapal milik sang ayah, dan tak lama berselang, dari permukaan air Tuli menemukan sebuah gelang tak biasa yang jatuh bersamaan dengan seorang pria tak dikenal. Dan tepat ketika ia naik ke atas permukaan, terdapat pula sebuah kapal dalam keadaan rusak parah yang menepi di daratan berlokasi tak jauh dari Pulau Xiliang. Di sisi lain, dalam penyelidikannya, Jing Xuan mengambil buku catatan peninggalan sang ayah yang terdapat di dalam kamar Tuli. Ketika ia melihat susunan formasi rasi bintang yang digunakan ayahnya untuk mendobrak penghalang, ia pun sedikit mengingat jika ayahnya melakukan hal tabu semacam itu terpaksa karena beliau ingin membawa keluar istrinya yang sakit parah sesegera mungkin dari Pulau Xiliang. Naik kembali ke alam surga menjadi satu-satunya jalan untuk bisa membuat sang istri kembali pulih. Setelah melihat catatan tersebut, Jing Xuan menyadari adanya kejanggalan. Di sana terdapat catatan mengenai rasi bintang, dan sebagian lagi berisikan misteri surga, menunjukkan apabila sang ayah tidak terlalu familiar tentang formasi rasi bintang, dan pasti terdapat dewa lain yang berhubungan dengan hal ini menurutnya.
Jing Xuan sendiri tidak memiliki cukup banyak ingatan jelas terkait dengan orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan sang ayah. Yang bisa ia ingat hanyalah Pak Tua Heng, dan tentu saja ia sama sekali tidak ada hubungannya dengan rasi bintang. Dalam hal ini selanjutnya Jing Xuan akan menelisik lebih lanjut terkait dengan asal-muasal dari bahan-bahan yang digunakan untuk membuat formasi rasi bintang. Ia meyakini dengan mendalami asal-muasal bahan-bahan tersebut bisa membawanya kepada dalang yang telah menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa pada insiden 10 tahun yang lalu. Kita kembali ke Tuli. Setelah menyelamatkan seorang pemuda yang tak dikenal, didapati jika pemuda yang datang bersama dengan beberapa orang bawahannya ini bernama Xiaoji, tuan muda kerajaan Liang, dan mereka semua merupakan manusia fana yang berasal dari luar pulau. Meskipun rombongan ini memang sengaja datang untuk mencari Pulau Xiliang, tapi Xiaoji menutup-nutupi fakta tersebut, berkata jika mereka tersesat ke tempat tersebut ketika sedang melakukan perjalanan bisnis. Di lautan lepas di dunia manusia, ketika semua awak hampir mati karena tidak memiliki persediaan yang cukup, Xiaoji mengingat jika gelang yang ia bawa merupakan benda pemberian seorang dewa dan benda tersebut akan membawanya menuju Pulau Xiliang. Dan kini karena ia menganggap itu semua hanyalah bualan semata, ia pun membuang gelang tersebut ke laut dan terjadilah hujan secara tiba-tiba. Dan bukan hanya itu saja, tepat di depan mereka juga muncul sebuah portal misterius yang menarik kapal mereka masuk ke dalamnya. Xiaoji sendiri memiliki tujuan yang hampir serupa dengan Pangeran Zhao di Avatar, teman-teman. Ia mencari keberadaan Pulau Xiliang dengan niatan tertentu agar keluarganya bisa diakui kembali oleh pihak kerajaan. Dan sekarang setelah bertemu dengan Tuli, manusia fana yang sudah cukup lama tinggal di pulau tersebut, ia mencoba membujuk Tuli agar bisa membawanya masuk ke Pulau Xiliang. Akan tetapi Tuli tidak memperbolehkannya dengan alasan jika para dewa dan immortal itu tidak terlalu ramah terhadap para manusia. Kita kembali ke Pulau Xiliang. Tuli yang berhasil menunaikan tantangan membuatnya berhasil memperoleh medali giok tingkat tinggi. Namun di tengah jalan ia disergap oleh si tuan muda Cheng yang datang bersama dengan dua orang bawahannya dengan niatan untuk merebut medali giok Tuli. Ketika berhasil menyudutkan wanita tersebut, si tuan muda pun bermaksud untuk sekalian saja mengeksekusinya. Mengingat Tuli cuma manusia fana, tidak akan ada yang mencarinya jika Tuli dihabisi di hutan tersebut. Namun sebelum benar-benar wafat, Paman Cheng pun datang untuk memberikan bantuan. Ia menghentikan anaknya sebelum bertindak lebih jauh. Ia tidak ingin sampai terjadi konflik di antara keluarga Cheng dengan Pak Tua Heng yang sangat dihormati. Mengingat Tuli merupakan anak yang diasuh oleh Pak Tua Heng, menurutnya kemungkinan besar beliau tidak akan tinggal diam begitu saja ketika melihat Tuli disakiti. Kita beralih ke kediaman Pak Tua Heng. Ketika Jing Xuan sedang asik-asiknya melihat buku catatan, Tuli yang datang dengan membawa sebuah kabar baik langsung membuka kamar si Pak Tua. Padahal Jing Xuan saat itu masih berada di dalam mode tamfannya. Nasib baik sebelum ia melihat bentuk dari Jing Xuan tampan yang sama sekali tidak dikenalnya, muncul Feng Mian yang datang untuk menyampaikan pesan dari para tetua teruntuk Pak Tua Heng. Feng Mian cukup terkesima dengan pertumbuhan Tuli yang sudah menjadi wanita muda, sama halnya dengan Jing Xuan yang sudah menjadi dewasa. Sangat berbeda dengan dirinya yang sama sekali tidak ada perubahan. Feng Mian masih sama seperti 10 tahun yang lalu. Dan kemudian obrolan pun berlanjut di dalam kamar Pak Tua Heng, sementara Tuli mengobati luka-luka memar yang ia terima ketika melakukan pertarungan dengan ikan langka sebelumnya. Di malam harinya, Jing Xuan yang sudah mengetahui luka-luka memar yang diderita oleh Tuli selanjutnya masuk ke dalam kamar wanita tersebut untuk sedikit menghilangkan rasa sakit yang dideritanya. Dan lagi-lagi, bentuk dari Dewa Tamfan tersebut hampir ketahuan oleh Tuli yang terbangun secara tiba-tiba. Pasti sangat awkward jadinya kalau Tuli melihat ada seorang pria Tamfan tak dikenal yang masuk ke dalam kamarnya di tengah malam. Interaksi di antara Tuli dengan para manusia yang berada di luar pulau semakin intens. Selama beberapa hari terakhir, ia mengunjungi mereka untuk memberikan berbagai macam persediaan yang dibutuhkan. Ketika Tuli membawa beberapa barang peninggalan sang ayah dan bila melihat dari motif pakaian yang dikenakan oleh wanita tersebut, Xiaoji mendapati jika Tuli sendiri berasal dari negeri yang sama dengan dirinya. Selain itu, Tuli juga bahkan sempat membuat sebuah perahu kecil yang bisa digunakan untuk keluar dari area Pulau Xiliang kembali ke dunia asalnya.
Xiaoji amat sangat mengapresiasi perahu tuli yang dirasa cukup kokoh dan modelnya baru pertama kali ia lihat. Memang itu dibuat dengan cukup baik, tapi menurut Paman Bin, tangan kanan Xiaoji, perahu sekecil itu masih belum cukup untuk bisa menghadapi sebuah badai yang besar di lautan. Dari sinilah Xiaoji mendapatkan sebuah ide di mana dirinya akan mengajak tuli keluar dari Pulau Xiliang menuju dunia manusia dengan menggunakan kapalnya yang memerlukan perbaikan. Ajakan ke dunia manusia membuat Tuli merasa sangat antusias, mengingat dia sendiri adalah satu-satunya manusia yang tinggal di pulau, dan selama ini ia harus menerima perlakuan yang kurang baik dari para dewa. Tentu membuat keinginannya tinggal di dunia manusia semakin besar. Dalam hal perbaikan kapal, mereka akan menggunakan sisa-sisa material yang dipakai Tuli untuk membuat perahu kecil sebelumnya, dan jika masih belum cukup, ia juga akan membawakan lebih banyak material yang diperlukan dari dalam pulau. Dan kembali, dengan alasan tidak mau membiarkan wanita bekerja sendirian, Xiaoji ingin ikut masuk ke dalam Pulau Xiliang. Namun sekali lagi Tuli menjelaskan jika mereka semua tidak boleh pergi ke sana karena para dewa dan immortal itu tidak ramah terhadap para manusia, yang ada hanya akan menimbulkan lebih banyak kekacauan. Ia mengingatkannya jika Xiaoji tidak boleh sampai mendekati tempat tersebut. Demi mencari tahu bahan-bahan untuk membuat susunan formasi rasi bintang, Jing Xuan kemudian kembali menyelinap masuk ke dalam pavilion Changdian di tengah malam. Dan dari sinilah ia mendapati bahwa terdapat banyak sekali material yang dibutuhkan untuk membentuk formasi tersebut. Dan salah satu di antaranya ialah jamur api yang hanya dimiliki oleh keluarga Cheng. Tak lama berselang muncullah Paman Cheng. Kehadirannya memaksa Jing Xuan untuk menyudahi aksinya. Dan untuk menutupi identitasnya, ia melakukan penyamaran sebagai Shu Yin, ayah Ling Shi. Mengingat terdapat jamur api yang menjadi bagian dari material formasi rasi bintang, Jing Xuan pun sedikit mencoba untuk mencari tahu dari si Paman Cheng tentang apakah terdapat orang dari keluarga Cheng yang memiliki hubungan dekat dengan ayahnya di masa lalu, sehingga ia bisa mendapatkan jamur api yang menjadi simbol keluarga Cheng. Tapi sayang sekali Jing Xuan tidak bisa mendapatkan info tersebut dari si paman. Namun dari sedikit obrolan yang terjadi, ia mendapati jika Shu Yin ini ternyata merupakan orang yang telah meminjamkan catatan kuno tentang susunan formasi rasi bintang kepada ayah Jing Xuan. Dan kemudian Jing Xuan pun pergi dari tempat tersebut sebelum penyamarannya terbongkar. Di malam itu Tuli berniat untuk memberikan surat yang berisikan jika dirinya ingin meninggalkan Pulau Xiliang karena dia sudah menemukan sesamanya kepada Pak Tua Heng. Pada awalnya ia ingin memberikan surat perpisahan tersebut secara diam-diam, tapi sayang sekali si Pak Tua malam itu masih terbangun, membuat Tuli tidak jadi memberikannya. Tuli yang selama beberapa hari terakhir ini sering pergi keluar juga tidak mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Ia beralasan kalau selama beberapa hari terakhir ia cuma pergi bersama dengan tuan muda bocil dari keluarga Su. Tuli merasa sangat beruntung bisa memiliki si kakek yang selama ini menerima kehadirannya. Tidak seperti para dewa lain yang sangat tidak ramah kepadanya. Itulah mengapa ia ingin memberikan surat perpisahan tersebut sebelum meninggalkan Pulau Xiliang. Sementara itu Jing Xuan sendiri juga sangat ingin memberitahukan semua fakta yang selama ini sudah ia tutup-tutupi, seperti halnya dia yang menyamar sebagai Pak Tua Heng dan hidup bersama Tuli. Tapi untuk sekarang Jing Xuan masih belum ingin mengungkapkannya. Ia baru akan mengatakannya setelah Jing Xuan berhasil menguak fakta tentang insiden yang terjadi 10 tahun yang lalu dan membuktikan jika ayahnya sama sekali tidak bersalah. Di hari itu tanpa diduga, Xiaoji yang sebelumnya sudah diberikan peringatan untuk tidak mendekati Pulau Xiliang oleh Tuli malah pergi ke sana. Tentu saja sebagian warga dewa yang tak jauh dari tempat tersebut pun langsung berkumpul untuk melihat para manusia yang mengunjungi Pulau Xiliang. Xiaoji yang kini bertatapan langsung dengan para warga dewa pun langsung memberikan penghormatan kepada mereka. Tapi ia tidak menerima timbal balik dari aksi penghormatan tersebut, dan para dewa malah terdiam dan terus menatap ke arahnya. Para dewa yang dilihat oleh Xiaoji hampir semuanya mengenakan pakaian lusuh yang membuat mereka seperti para gembel. Akan tetapi di antara mereka terdapat sosok nona yang membuatnya langsung terpana. Namun pada akhirnya Xiaoji yang tidak menerima perlakuan baik pun ditangkap oleh para dewa. Di area pasar, Tuli yang kali itu sedang melakukan barter ikan dengan kayu yang ingin ia gunakan untuk memperbaiki kapal Xiaoji juga tiba-tiba ikut ditangkap. Tuli yang dianggap memiliki hubungan dengan Xiaoji pun dibawa untuk dimintai beberapa keterangan. Tuli benar-benar merasa kesal dengan Xiaoji yang tetap memaksa masuk meskipun sebelumnya sudah diberikan peringatan olehnya.
Di hadapan para tetua, Xiaoji kemudian mengungkapkan jika dirinya berasal dari kerajaan Liang dan tersesat ke tempat ini ketika sedang melakukan perjalanan bisnis, dan itu terjadi secara tidak sengaja. Ia juga sama sekali tidak memiliki niatan buruk di sana, ungkapnya. Kata-kata yang diucapkan olehnya hampir serupa dengan Tu Huo, ayah Tuli di masa lalu. Demi melakukan pemeriksaan lebih lanjut, Paman Cheng meminta kepada Xiaoji untuk membawa kapalnya ke bibir pantai untuk diperiksa lebih lanjut. Tapi sayang sekali hal itu tidak bisa dilakukan mengingat kapal yang dimaksudkan kini sedang mengalami kerusakan. Mengikuti aturan yang telah ditetapkan di mana manusia yang menyusup ke dalam pulau harus dieksekusi. Si patua dari keluarga Cheng di sini mendeklarasikan jika Xiaoji akan dijatuhi hukuman mati. Dan karena Tuli juga manusia, dia juga akan sekalian saja mendapatkan hal yang serupa. Akan tetapi sebelum hukuman diberlakukan, muncullah Patua Heng, sosok yang sangat dihormati dan selama beberapa tahun terakhir sudah mengasingkan diri di kediamannya, tidak melakukan interaksi dengan para warga dewa di sana. Patua Heng tanpa berlama-lama mengatakan jika Tuli adalah manusia yang diadopsi. Itulah mengapa Patua Heng sendirilah yang akan mendisiplinkan anaknya. Semua orang hanya bisa terdiam ketika Patua tersebut mengungkapkan keinginannya. Dan pada akhirnya Tuli pun berhasil dibawa pulang oleh Jing Xuan, sementara Xiaoji akan ditempatkan di dalam sebuah ruangan dan tidak akan dibiarkan bebas terlebih dahulu. Di tengah jalan, Feng Mian mengungkapkan kepada Jing Xuan jika ada sesuatu yang mencurigakan terhadap para manusia yang datang ke sana. Jadi Jing Xuan harus mencari tahu hal tersebut. Di arah lain, di perjalanan pulang, Jing Xuan bertanya kepada Tuli terkait dengan para manusia yang datang ke pulau. Karena Tuli nampaknya sudah sangat akrab dengan mereka, Tuli pun kemudian mulai menceritakan dengan begitu bersemangat jika para manusia yang sudah beberapa hari terakhir berada di sana berasal dari kampung halaman yang sama dengannya. Dan Tuli amat sangat ingin berkunjung dan melihat tempat tersebut, melihat sesama manusia seperti halnya para dewa yang hidup rumpun di dalam suatu tempat. Mendengar cerita Tuli, Jing Xuan pun merasa sedikit emosi dan tanpa mengatakan apa-apa, ia pun pergi begitu saja. Sikap si Patua terlihat sangat aneh di mata Tuli. 爷爷，你想说什么就说呀。 Feng Mian yang datang untuk menemui Jing Xuan memberikan sebuah jalan masuk yang bisa digunakan ke dalam kediaman keluarga Cheng untuk memperoleh jamur api. Jing Xuan beralasan jika ia kini sedang membutuhkan tanaman tersebut untuk meningkatkan kemampuan perubahan bentuk yang diajarkan oleh Feng Mian. Dengan jamur api maka ia bisa bertahan lebih lama dalam penggunaan skill tersebut. Menurut Feng Mian, jika Jing Xuan ingin mendapatkan tanaman yang satu itu, esok hari adalah waktu yang pas. Karena besok banyak keluarga Cheng yang akan berkumpul di bibir pantai melakukan penyelidikan di kapal manusia sehingga penjagaan di kediaman Cheng akan semakin longgar. Sementara itu di bibir pantai, Tuli yang tengah merakit sampan kembali bertemu dengan Xiaoji yang saat itu keluar izin kencing. Xiaoji merasa cukup tertarik dengan keahlian Tuli yang bisa membuat benda-benda yang unik. Dan kemudian Tuli pun mengungkapkan jika ayah angkatnya lah yang sudah mengajarkan keahlian seperti itu. Setelah melakukan obrolan sebentar, Xiaoji pun mendapati jika orang yang selama ini ia cari di Pulau Xiliang adalah ayah Tuli yang telah menciptakan kotak 1000 bentuk. Namun karena ayah angkat Tuli sudah wafat, Xiaoji berpikir jika tugasnya datang ke tempat ini akan tuntas ketika ia berhasil membawa pulang Tuli bersamanya. Keduanya tidak mengetahui kalau Jing Xuan dari arah lain sedang mendengarkan obrolan secara diam-diam. Hingga akhirnya tibalah hari di mana para dewa akan melakukan penyelidikan. Terdapat beberapa dewa yang akan melakukannya, dan diantaranya adalah Shuyin, dan mereka akan menggunakan perahu modifikasi yang cukup tertutup agar tidak sampai terkena air laut yang bisa membuat mereka tewas. Xiaoji tidak menyangka kalau para dewa itu juga bisa mabuk laut. Di sini Xiaoji masih belum mengetahui kalau air laut sangat berbahaya bagi para dewa yang tinggal di Pulau Xiliang. Setelah melakukan pencarian di dalam kapal manusia, para dewa sama sekali tidak menemukan hal-hal yang mencurigakan di sana. Sebab semua benda penting yang berhubungan dengan Pulau Xiliang sudah disingkirkan oleh para awak kapal. Mereka menenggelamkan benda-benda yang berharga ke dalam laut dan akan kembali mengambilnya setelah situasinya aman. Namun Xiaoji langsung dibuat kaget ketika para dewa berhasil menemukan sebuah kotak yang menurut para awak seharusnya benda tersebut sudah dibuang ke dalam laut. Akan tetapi sebelum para dewa melihat isi dari kotak tersebut, terjadilah guncangan yang disebabkan oleh makhluk mengerikan yang selama ini tinggal di sana. Makhluk yang sedang mencari mangsa tersebut dikenal sebagai naga hitam legendaris dari selatan. Dia hanya akan mengincar objek yang melakukan pergerakan.
Namun terdapat satu hal lain lagi, di mana makhluk tersebut juga bisa menyadari seorang yang menggunakan kekuatan magis. Seperti halnya ketika salah seorang dewa bermaksud untuk mengalihkan perhatian sang monster dengan menumbalkan salah seorang manusia, tapi malah si dewa lah yang justru menjadi target sasarannya, memaksa para dewa di sana untuk tidak menggunakan kekuatannya ketika bertatapan dengan makhluk tersebut. Ketika salah seorang dewa mencoba untuk kabur dari sergapan sang monster, ia harus menemui jalan buntu. Namun ia didorong oleh Xiaoji dan membuat sang dewa berhasil selamat setelah jatuh ke atas permukaan tanah. Akan tetapi hal ini malah membuat Xiaoji tertangkap oleh sang monster. Sementara itu di arah lain di atas gunung bebatuan juga ada Jing Xuan yang sedang melihat kekacauan yang terjadi. Jing Xuan pergi ke kapal dan tidak jadi menyusup ke dalam kediaman keluarga Cheng karena menurutnya melakukan penyelidikan jauh lebih penting daripada mendapatkan jamur api. Jing Xuan kini merasa dilema. Jika ia tinggal diam dan melihat apa yang sedang terjadi di atas kapal, jelas pada akhirnya semua orang yang berada di sana akan tewas. Namun ia juga tidak bisa menunjukkan diri di hadapan orang lain begitu saja. Sebelum Xiaoji dilahap oleh sang monster tanpa diduga, Tuli pun muncul dan memberikan pertolongan kepada Xiaoji. Berbeda dengan manusia biasa dari dunia fana, karena selama ini Tuli hidup bersama dengan para dewa dan mengkonsumsi makanan yang sama dengan mereka. Ia sekarang menjadi seorang wanita yang sangat kuat. Namun tetap saja jumlah dari monster yang terlalu banyak takkan mungkin bisa ia lawan seorang diri saja. Di tengah-tengah pertarungan, Tuli tidak sadar mendapatkan penyergapan dari arah belakang. Namun sebelum ia terluka, muncul beberapa serangan yang mampu memotong-motong sang monster seperti memotong sayuran. Tak ada lagi alasan bagi Jing Xuan untuk tidak menunjukkan diri ketika Tuli berada dalam bahaya. Tuli yang tidak mengenali pria tampan dan tinggi di depan hanya terdiam. Jing Xuan yang membawa Tuli pergi dari kapal juga sekalian memancing sang monster agar menjauh dari sana. Setelah membangkitkan sedikit tulang dewa, Jing Xuan memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada para dewa di Pulau Xiliang, contohnya seperti terbang. Tapi meskipun ia bisa terbang sambil menyerang lawan, ia masih membutuhkan pijakan, karena kemampuannya itu masih belum bisa bertahan dalam durasi yang panjang. Di saat ia mendapatkan sebuah pijakan, Jing Xuan meminta Tuli untuk melompat ke dalam air setelah mendapatkan isyarat darinya. Sementara ia sendiri akan berusaha untuk mengalihkan perhatian para naga yang sudah hampir mendekat. Namun sebelum Jing Xuan melepaskan jurus ultimatum, para naga tersebut pergi begitu saja. Setelah kepergian para naga, pada awalnya Tuli ingin sekali meminta bantuan kepada Jing Xuan untuk menolong orang-orang yang terdapat di kapal. Tapi ia tidak jadi memintanya setelah melihat tangan Jing Xuan yang bergetar dengan hebat. Setelah mengucapkan terima kasih karena dia sudah diselamatkan, Tuli langsung pergi. Dia akan menyelamatkan teman-temannya yang masih berada di atas kapal. Beberapa saat kemudian terlihat sisa-sisa dari para naga hitam yang masih hidup kembali ke kapal untuk mencari mangsa. Namun semuanya langsung dipotong-potong oleh Jing Xuan sebelum Tuli kembali membahayakan nyawanya. Setelah insiden naga hitam, para dewa yang berhasil selamat pun mengucapkan terima kasih kepada Jing Xuan karena telah memberikan pertolongan. Jing Xuan cukup acuh ketika para dewa ini menanyakan beberapa hal kepadanya dan dia lebih berfokus ke Tuli yang terlihat sangat sibuk. Tuli selanjutnya minta izin kepada Paman Shu untuk membawa Xiaoji ke dalam pulau untuk mendapatkan pengobatan karena pria tersebut terkena racun mematikan dari sang monster sebelumnya. Menurut Jing Xuan, daripada mengkhawatirkan orang lain, Tuli harus khawatir kepada dirinya sendiri terlebih dahulu karena ia juga terkena racun dari capit sinaga sebelumnya. Tuli memang bisa masuk ke dalam pulau dan mendapatkan pengobatan, namun tidak dengan Xiaoji karena menurut aturan yang ada, manusia tidak diizinkan masuk ke dalam pulau.
Itulah mengapa pada akhirnya Tuli harus menggunakan medali giok yang ia dapatkan sebelumnya untuk bisa membawa Xiaoji ke dalam pulau dan mendapatkan pengobatan. Salah seorang dewa yang sebelumnya diselamatkan oleh Xiaoji dan memohon kepadanya juga membuat Shu Yin mau tidak mau harus memenuhi permintaan Tuli. 他真的快不行了，不能再耽误时间了。 Setelah kembali tersadarkan, Xiaoji kembali berada di tempat sebelumnya. Ia dikelilingi oleh banyak warga dewa dan juga para tetua. Dan sesuai dengan janji sebelumnya, Xiaoji sudah mendapatkan pengobatan. Dan bagi Shu Yin sekarang mereka sudah impas karena sebelumnya Xiaoji juga sudah menyelamatkan salah seorang dewa. Tapi untuk kehidupan Xiaoji selanjutnya itu akan ditentukan dengan apakah isi yang terdapat di dalam kotak yang ditemukan di dalam kapal sebelumnya. Terdapat sebuah kertas di dalam kotak tersebut. Setelah melihatnya sebentar, Shu Yin meminta Xiaoji untuk menjelaskannya. 上的东西是什么？说是有特别的用处。交代了你什么？ Terinspirasi dari pakaian yang dikenakan oleh Feng Mian, pria tersebut pun berkata jika ia sedang mencari semacam tanaman rumput agung herbal yang berkhasiat untuk meningkatkan vitalitas dan menghilangkan rasa pusing. Gambar yang terdapat di dalam kertas tersebut sangat tidak jelas karena sebelumnya ketika menyelinap ke dalam kapal manusia, Jing Xuan secara diam-diam sudah menghapus semua gambar, yang diantaranya ialah terdapat gambar dari kotak 1000 bentuk. Wei Xiangfang. Xiaoji yang sebelumnya berpikir akan segera mati ternyata masih hidup. Ia merasa jika ia baru saja mendapatkan berkat dari langit. Tak terima Xiaoji dinyatakan selamat begitu saja. Dewa Gembul istri Paman Cheng yang beranggapan kalau para manusialah yang sudah membunuh beberapa dewa ketika memeriksa kapal pada kejadian sebelumnya, kemudian melepaskan bola semangat kepada Xiaoji dan Tuli. Namun dengan begitu ejet, serangan tersebut ditiadakan oleh Jing Xuan. 哇，这个哥哥好厉害呀！ Xiaoji yang mendapatkan perlakuan tidak sesuai berkata bahwa semua dewa yang ada di sana bisa saja mendapatkan hukuman dari langit karena mereka asal tuduh orang. Dan kemudian keluarga Su pun angkat bicara. Karena para manusia dipastikan tidak bersalah, maka para dewa akan membiarkan Xiaoji pergi setelah ia pulih dan takkan lagi memperpanjang masalah di antara mereka. Sementara itu Jing Xuan yang mendapatkan rasa terima kasih dari seluruh anggota keluarga Su mengatakan bahwa dirinya masuk ke dalam dunia ini bersama dengan kapal manusia. Jing Xuan yang sebelumnya tidak pernah menunjukkan diri beralasan jika dirinya sedang terluka dan beberapa hari terakhir ia melakukan pemulihan diri. Tapi karena sekarang ia sudah sembuh total, ia akan langsung izin pamit meninggalkan pulau tersebut. Sebelum Jing Xuan pergi, Shu Yin pun menghentikannya dan mulai menjelaskan bahwa Pulau Xiliang merupakan sebuah lokasi pengasingan langit. Terdapat penghalang yang tidak bisa dilewati oleh para dewa. Mereka akan langsung musnah ketika mencoba keluar dari pembatas ataupun terkena air laut. Namun Jing Xuan bisa keluar 1 tahun lagi ketika hari penebusan surga yang cuma ada 500 tahun sekali terjadi. Jadi ia hanya perlu menunggu setahun di Pulau Xiliang. Di sini keluarga Shu dan keluarga Cheng berusaha untuk menjamu sang dewa tinggi dan tampan itu agar tinggal sementara di kediaman mereka. Namun sayang sekali Jing Xuan tidak memilih di antara keduanya. Jing Xuan menginginkan lokasi yang berada di dataran tinggi, jauh dari keramaian, punya lingkungan yang indah dan tenang. Dan hanya terdapat satu tempat tinggal yang seperti itu di Pulau Xiliang, yakni kediaman Pak Tua Heng. Ya, memang Pak Tua tersebut amat sangat tidak menyukai interaksi sesama para dewa, makanya dia tinggal di tempat yang sangat jauh dari keramaian. Tapi menurut Feng Mian itu tidak masalah, karena Pak Tua Heng sendiri saat ini sedang pergi melakukan pengasingan di tempat lain. Jadi untuk sekarang tempat tersebut sedang kosong dan bisa ditinggali oleh Jing Xuan untuk sementara waktu. Pada suatu ketika Feng Mian sedang melakukan kultivasi, ia merasakan terdapat kekuatan yang besar tak jauh dari lokasinya. Dan setelah melakukan penyelidikan, ia pun bisa melihat terdapat sosok makhluk mengerikan yang merupakan makhluk dari rasi bintang. Dan mulai dari sinilah wanita yang sebelumnya tidak percaya kini menjadi yakin jika dugaan Jing Xuan yang merasa kalau orang tuanya sudah dijebak pada insiden 10 tahun yang lalu merupakan suatu kebenaran. Selama perjalanan menuju lokasi kediaman Pak Tua Heng yang berada di gunung, Tuli terus memikirkan sebenarnya apakah niatan Dewa Tamfen di sampingnya ini. Karena jelas-jelas Jing Xuan sengaja memilih kediaman Pak Tua Heng sebagai lokasi untuk tinggal sementara waktu.
Dan di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba Jing Xuan menghentikan langkahnya sambil mempersiapkan sebuah serangan. Namun serangan yang ia lepaskan tidak tertuju ke arah Tuli yang sedang overthinking, melainkan untuk sosok yang selama perjalanan sedang mengikuti mereka secara diam-diam. Setelah memberikan perlindungan kepada Tuli, Jing Xuan kemudian mengejar sosok tersebut. Tak membiarkan si penguntit lari begitu saja, Jing Xuan selanjutnya memasang barir dengan skala yang cukup luas, membuat makhluk dengan bentuk tak jelas dan tertutupi oleh kabut hitam itu tidak bisa kabur kemana-mana. Setelah Jing Xuan menghilangkan kabut yang menutupi sosok tersebut, akhirnya ia bisa melihat dengan jelas bentuk dari monster rasi bintang yang sebelumnya sempat dilihat oleh Feng Mian, seekor makhluk yang dikendalikan oleh orang lain. Makhluk tersebut juga cukup spesial karena ketika Jing Xuan mencoba melepaskan serangan secara langsung ke arahnya, serangan Jing Xuan malah berhasil dipantulkan dengan cukup mudah. Ketika makhluk rasi bintang itu mencoba untuk kembali melarikan diri, Jing Xuan pun melepaskan serangan berat dan nyatanya makhluk yang cukup pintar ini bergerak dengan sengaja menuju ke arah Tuli, membuat Jing Xuan mau tidak mau harus menyelamatkan Tuli terlebih dahulu agar tidak sampai terkena serangannya sendiri. Dan itulah cara bagaimana sang monster rasi bintang berhasil melarikan diri dari sana. Sebentar kita akan diperlihatkan dengan tetua Cheng yang sedang berkultivasi di ruangannya mendapatkan beberapa kabar, dan di sana terlihat beberapa gambar dari kabar yang muncul berbentuk rasi bintang. Apakah Pak Tua yang satu ini merupakan dalangnya? Beralih ke tempat Feng Mian, wanita tersebut kini sedang menatap ke arah kristal berukuran cukup besar dan bukan kristal biasa, karena kristal tersebut merupakan media yang digunakan oleh Feng Mian untuk mengawetkan tubuh ayah dan ibu Jing Xuan yang sebagian besar tubuh keduanya sudah berubah menjadi partikel cahaya. Dan itulah spoiler dari The Island of Xiliang season pertama. Untuk merasakan feel yang lebih kerasa seperti drama, silakan nonton langsung saja dan cari sendiri linknya di Google, banyak kok. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah stay sampai menit terakhir. Dan akhir kata dari saya,